Rahayu Sagung Dumadi. Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Dalam tayangan kali ini kami akan mengulik sedikit tentang Sabto Brawijaya bagi warga Cepu di Gunung Lawu. Mitos yang masih diyakini hingga saat ini tentang Gunung Lawu yang menjadi momok bagi warga Cepu, Bojonegoro dan sekitarnya. Entah secara kebetulan apa tidak, sekian banyak korban jiwa di Gunung Lawu ternyata sebagian besar dari warga penduduk Bojonegoro dan Cepu. Terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, Gunung Lawu memiliki panorama alam yang indah. Banyak para wisatawan yang minat untuk mendakinya. Gunung ini pun kerap disambangi para peziarah karena menyimpan objek sakral bersejarah. Di gunung berketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut ini memang menyimpan berbagai peninggalan sejarah kerajaan Majapahit seperti Candi Ceto, Candi Sukuh yang tempat sakral di sekitar Gunung Lawu, terutama petilasan-petilasan Raden Brawijaya seperti pertapaan Raden Brawijaya dan Cungkup atau rumah kecil yang di tengah-tengahnya terdapat makom. Konon, nisan yang ada di Cungkup itu adalah petilasan Prabu Brawijaya, bekas Raja Majapahit yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Lawu. Cungkup dan tempat pertapaan Raden Brawijaya ini terletak di Hargodalam, puncak tertinggi kedua Gunung Lawu yang merupakan peninggalan Raden Brawijaya selama dalam pelariannya. Gunung Lawu adalah gunung yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar, terutama penduduk yang tinggal di kaki Gunung Lawu ini. Tidak heran bila pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Suro pada penanggalan Jawa, gunung ini ramai didatangi oleh para peziarah, terutama yang datang dari daerah sekitar kaki Gunung Lawu seperti daerah Tawangmangu, Karanganyar, Semarang, Madiun, Nganjuk, dan sebagainya. Mereka sengaja datang dari jauh dengan maksud terutama meminta keselamatan dan serta kesejahteraan hidup di dunia. Lokasi yang dikunjungi para peziarah, terutama tempat yang dianggap keramat seperti petilasan Raden Brawijaya yang dikenal oleh mereka dengan sebutan Sunan Lawu. Selain itu, Sendang Derajat dan Telaga Kuning dan sebagainya. Di Gunung Lawu ini, menurut cerita yang berkembang di masyarakat yang tinggal di kaki gunung, bahwa Raden Brawijaya lari ke Gunung Lawu untuk menghindari kejaran pasukan Demak yang dipimpin oleh putranya yang bernama Raden Patah, serta dari kejaran pasukan Adipati Cepu yang menaruh dendam lama kepada Raden Brawijaya. Konon, Raden Brawijaya mukso atau menghilang dari dunia nyata tanpa meninggalkan jasad. Di Gunung Lawu ini dibuktikan dengan adanya Cungkup serta petilasan-petilasannya di Gunung Lawu ini. Pengejaran Raden Brawijaya di Gunung Lawu. Menurut kisah, setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, muncul kerajaan Islam yang berkembang cukup pesat, yaitu Kerajaan Demak yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Patah, yang masih merupakan putra Raden Brawijaya sendiri. Beliau menjadikan kerajaan Demak menjadi kerajaan besar di Jawa. Pada saat itu, Raden Patah bermaksud mengajak ayahnya, yaitu Raden Brawijaya, memeluk agama Islam. Akan tetapi, Raden Brawijaya menolak ajakan anaknya untuk memeluk ajaran yang dianut Raden Patah. Raden Brawijaya tidak ingin berperang dengan anaknya sendiri, dan kemudian Raden Brawijaya melarikan diri. Penolakan ayahnya untuk memeluk agama Islam membuat Raden Brawijaya terus dikejar-kejar oleh pasukan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Untuk menghindari kejaran pasukan Demak, Raden Brawijaya melarikan diri ke daerah Karanganyar.
Di sini Raden Brawijaya sempat mendirikan sebuah candi yang diberi nama Candi Sukuh yang terletak di Dusun Sukuh, Desa Berjo, Karanganyar. Tetapi belum juga merampungkan candinya, Raden Brawijaya keburu ketahuan oleh pasukan Demak. Pasukan Demak dan pengikut-pengikut Raden Patah terus mengejarnya, sehingga Raden Brawijaya harus meninggalkan Karanganyar dan meninggalkan sebuah candi yang belum selesai sepenuhnya. Kemudian Raden Brawijaya melarikan diri menuju ke arah timur dari Candi Sukuh. Di tempat persembunyiannya, Raden Brawijaya sempat pula mendirikan sebuah candi, tetapi sayang, tempat persembunyian Raden Brawijaya akhirnya diketahui oleh pasukan Demak. Raden Brawijaya melarikan diri lagi dengan meninggalkan sebuah candi yang sampai sekarang dikenal masyarakat dengan sebutan Candi Ceto, karena merasa dirinya telah aman dari kejaran pasukan Demak. Raden Brawijaya sejenak beristirahat, akan tetapi malapetaka selanjutnya datang lagi. Kali ini pengejaran bukan dilakukan oleh pasukan Demak, tetapi dilakukan oleh pasukan Cepu yang mendengar bahwa Raden Brawijaya yang merupakan Raja Majapahit bermusuhan dengan kerajaan Cepu masuk wilayahnya, hingga dendam lama pun timbul. Pasukan Cepu yang dipimpin oleh Adipati Cepu bermaksud menangkap Raden Brawijaya hidup atau mati. Kali ini Raden Brawijaya lari ke arah puncak Gunung Lawu menghindari kejaran pasukan Cepu, tetapi tak satupun dari pasukan Cepu yang berhasil menangkap Raden Brawijaya yang lari ke arah puncak Gunung Lawu melalui hutan belantara. Di dalam persembunyiannya di puncak Lawu, Raden Brawijaya merasa kesal dengan ulah pasukan Cepu. Lalu ia mengeluarkan sumpatan kepada Adipati Cepu yang konon isinya, sawijining ana anggone wong Cepu utawi turunane Adipati Cepu pinarak sajroning Gunung Lawu bakal kenging nasib cilaka lan agawe bisa lunga ing Gunung Lawu, yang artinya jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau dari keturunan langsung Adipati Cepu naik Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu. Dan katanya bahwa sumpatan dari Raden Brawijaya ini sampai sekarang tuahnya masih diikuti oleh orang-orang dari daerah Cepu, terutama keturunan Adipati Cepu yang ingin mendaki ke Gunung Lawu. Mereka masih merasa takut jika melanggarnya. Dengan sabda dari Raden Brawijaya itulah, maka sampai sekarang pun sang juru kunci selalu mengingatkan bagi pendaki yang berasal dari daerah Cepu supaya berhati-hati. Kalaupun mendaki, jangan sampai guneman ora becik atau bicara yang tidak baik tentang Gunung Lawu. Akan tetapi yang lebih aman untuk mengurungkan niatnya mendaki gunung daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitulah sahabat kitab Mawas Diri, sekelumit kisah tentang sabda Brawijaya bagi warga Cepu di Gunung Lawu. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sejahtera. Rahayu, Rahayu, Rahayu.